morning leaders, sudah minggu lagi, this Sunday, waktunya kita berpikir kontemplatif dan merenung tentang apa yang kita lakukan di bisnis. Nah, saya udah agak lama sih ditanyain ini, cuman saya lupa kapan, udah agak lama, mungkin sekitar awal April atau awal Maret kalau saya nggak salah. Kemudian saya pending, saya nggak jawab dulu, kemudian saya jawab di vlog ini. By the way, teman-teman kalau mau tanya, Anda bisa DM saya di Instagram. Jika menurut saya pertanyaannya bagus banget dan saya punya ketertarikan untuk melakukan riset, saya akan risetkan dan kemudian saya akan sajikan dalam bentuk vlog atau carousel. So feel free untuk drop me an DM, direct message di Instagram, atau di komen juga boleh. Kalau Anda mau private di DM, kalau Anda mau public di komen, Anda bisa tanya kepada saya apa yang Anda ingin tanyakan, apa yang Anda ingin sharingkan, atau apa yang Anda ingin saya sharingkan. Nanti saya akan screening gitu ya, mana yang menarik, ini akan saya angkat. Nah, kembali ke sini. Jadi ini pertanyaan kurang lebih sekitar 3-4 bulan lalu, dan pertanyaannya cukup menarik, yaitu Coach, apakah amati tiru modifikasi itu masih berlaku zaman sekarang? Apakah ATM, ya, di semua orang tahu kan, amati tiru modifikasi ini masih berlaku zaman sekarang? Nah, pertanyaan sih singkat sebetulnya, ada beberapa penjelasan kenapa kok yang bersangkutan menanyakan itu. By the way, kalau Anda yang tanya ini, congratulations, saya angkat di vlog ini, semoga ini menjawab. Nah, ini jawaban saya ya. Secara prinsip saya katakan sangat berlaku, sangat berlaku. Amati tiru modifikasi itu sangat berlaku. Tapi, ini perhatikan, tapi setelah saya membaca, meriset, dan melakukan kilas balik apa yang saya lakukan selama 10 tahun terakhir sebagai coach, mendampingi pengusaha-pengusaha dan para eksekutif, ada satu hal yang dilupakan orang. Jadi dalam bisnis itu ada 4 saudara. Ada 4 saudara yang perlu Anda camkan dalam proses berpikir ya. Satu adalah saudara pertama tertua, yaitu pengamatan. Observasi ya, amati ya. Yang pertama adalah pengamatan. Saudara kedua adalah yang kita bilang namanya adalah terinspirasi atau meniru. Pengamatan dan terinspirasi atau meniru. Ini adalah dua kakak tertuanya. Kemudian yang ketiga, adik ketiga adalah orang yang otak-atik memodifikasi hasil dari inspirasi dapat dari kakak kedua. Ya, amati, tiru, modifikasi. Satu lagi yang dilupakan, ada anak tiri lagi satu yang tidak banyak orang bahas, yaitu namanya implementer atau eksekutor. Nah, ini yang saya bilang, amati, tiru, modifikasi, dan eksekusi. So, mari kita lihat, ada pola pikir yang berbeda antara amati, tiru, modifikasi, dan eksekusi. 3 pertama ini mirip banget. Ya, ini adalah kakak pertama, kedua, ketiga dalam bisnis yang sangat mirip banget, yang memiliki sealiran frekuensi yang sama. Tapi implementer atau eksekutor ini paling buncit, ya, anak paling kecil yang jarang diperhatikan, tidak mendapatkan pengakuan kadang-kadang, dan jarang dipuji. Kerjaannya di belakang, di bengkel, di garasi, ngutak-ngatik terus. Tapi justru bisnis kita sukses karena eksekusi yang benar. Nah, semua orang sudah tahu bahwa ide itu adalah mudah sekali ditiru. Anda sekarang punya ide bagus, Anda memiliki terobosan brilian. Berapa lama menurut Anda ide Anda akan ditiru oleh kompetitor? Sebulan, 2 bulan, kadang cuman harian. Ya, teman-teman pasti tahu ya rasanya gimana. Udah mikirnya bulanan, tahunan, ketemu ide, belum disempurnakan, wis ditiru. Nggak pakai lama, harian. Kadang-kadang sore ini di launching idenya, besok pagi sudah ada yang niru. Keren banget. Ya, keren banget, maksudnya nyeseknya banget gitu ya. Nah, itu kenapa saya bilang eksekusi itu adalah kunci dari bisnis. Ide itu penting, tapi kalau idenya mudah sekali ditiru, yang nggak bisa dicuri itu adalah eksekusinya. Ini kalau saya nggak salah ingat yang ngomong Jack Ma ya, kalau saya keliru tolong dikoreksi di bawah di komentar. Jack Ma pernah mengatakan, ide Anda ini banyak yang bisa niru, bisa curi, tapi eksekusi tidak bisa dicuri. So, poin saya adalah ada adik keempat, amati, tiru, modifikasi, sangat relevan. Yang keempat, eksekusi. In fact, saya memberikan sebuah tes kecil ya kepada beberapa teman. Sekarang saya akan tunjukkan di vlog ini. Saya akan melakukan tes kecil. Anda bisa pilih ya dari pertanyaan ini, kemudian kita skorkan untuk mengetahui Anda lebih condong ke level amati, tiru, modifikasi, ataukah Anda seorang eksekutor. Yuk, kita mulai ya. Pertanyaan pertama adalah, Anda paling termotivasi, tergerak, terinspirasi oleh, ya ini pilihannya ya. Anda lingkarin kalau di dalam
Kertas kan bisa dilingkarin, kalau di vlog mungkin Anda catat di kertas. Kalau Anda terlalu cepat, Anda bisa pause, Anda bisa ulang lagi ya. Jadi Anda termotivasi oleh pilihannya ini. Ya, ini pilihan saya kasih. Ya, silakan dipilih. Oke, itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua adalah, Anda paling mudah belajar melalui media atau melalui cara ini. Saya ulangi lagi, pertanyaannya adalah, Anda paling mudah belajar, otak Anda paling cepat menangkap sesuatu, belajar sesuatu yang baru kalau Anda melakukan. Ya, oke, pilih. Kalau Anda merasa ini jawabannya butuh waktu mikir, Anda bisa pause. Ya, Anda bisa pause, kemudian Anda bisa pikir pelan-pelan. Yang ketiga sekarang. Tadi pertama adalah Anda punya motivasi termotivasi karena, yang kedua adalah Anda paling senang belajar melalui caranya seperti apa. Yang ketiga adalah Anda menghabiskan banyak waktu, Anda paling sering habiskan banyak waktu di kegiatan. Get it? Oke, itu pilihannya ya. Alright. Semoga nggak terlalu cepat. Kalau cepat nggak bisa ulangi lagi. Nah, jika Anda memilih banyak yang A, berarti Anda seorang pengamat. Jika Anda lebih banyak milih yang B, berarti Anda seorang peniru. Amati, tiru. C, berarti Anda seorang modifikasi, suka ngotak-ngatik ide orang, dirubah-rubah. D, berarti Anda seorang eksekutor. Ya, Anda adalah adik keempat yang paling kecil jika Anda paling banyak di D. Ya, itu sebuah tes kecil. Please make it simple, karena ini sebetulnya simplify dari sebuah tes yang lebih kompleks yang saya temui di internet, saya pelajari di internet, di Google. Nah, Anda bisa pakai ini juga untuk ke tim Anda. Jadi Anda pengen tahu apakah tim Anda banyak yang seorang pengamat, seorang yang terinspirasi oleh ide-ide brilian, yang peniru. Kemudian yang ketiga adalah orang yang suka ngotak-ngatik modifikasi, ya, pemikir yang modify. Dan keempat adalah apakah orang Anda suka memikirkan tentang proses dan mengeksekusi di lapangannya bagaimana. Nah, kalau Anda milih A, B, C yang paling banyak, maka Anda belum atau tidak masuk ke eksekutor. Gimana coach? Ya nggak apa-apa, berarti anak buah Anda yang harus ada yang mengeksekusi. Nah, excitementnya berbeda ya. Jadi kalau A, B, C ini, tiga kakak tertuanya ini, amati, tiru, modifikasi, itu paling senang dan bergairah kalau bicara tentang ide, tentang terobosan, breakthrough, tentang sebuah kasus-kasus studi di lapangan, tentang bisnis orang lain yang sukses, senang studi banding di lapangan, senang baca buku, senang berdebat. Itu tiga kakak pertama. Tapi adik yang paling kecil ini diam. Mereka tidak, konteksnya mereka nggak suka terlalu banyak ngomong. Mereka sukanya diam, berpikir. Nah, mari kita lihat apa yang cara pikirnya di adik keempat ini. Pertama, mereka berpikir secara proses. Mereka berpikir secara runtut. Jadi, habis satu ya dua, habis dua ya tiga, tiga, empat. Sangat praktikal. Tidak pernah lompat-lompat, tidak pernah ambigu, tidak pernah meledak-ledak. Selalu runtut, diam, urut berpikirnya. Ya, implementer, eksekutor ini selalu berpikir dalam hal sequence, urutan. Itu yang pertama. Jadi kalau Anda bilang how to think as an implementer, berpikirlah urut, runtut, habis 1, 2, 3, 4. Kalau itu lompat-lompat, kemungkinan Anda bukan implementer. Oke, yang pertama. Yang kedua, kalau Anda berpikir secara result dan progress. Jadi yang namanya implementer, eksekutor, itu excited untuk melihat fakta di lapangan, bukan melihat konsep. Dia melihat konsep itu sebagai sebuah calon yang akan dikerjakan, bukan sebagai sesuatu yang menarik. Eksekutornya dia, seorang eksekutor akan berpikir, ini ide bagus, ya udah saya implementasikan. Kalau diimplementasikan ternyata gagal, sama dia idenya itu dibuang. Ya, dia tidak mengotak-atik idenya, dia bilang ini nggak ada gunanya idenya. Ini idenya keliru, nggak jalan di lapangan. So practical sekali, sangat praktis sekali. Ya, dan yang ketiga adalah seorang implementer, eksekutor. Itu berpikir dalam konteks trial and error. Jadi selalu berpikir, coba dulu belajarnya, coba dulu nyoba dulu, ngutak-ngatik dulu, nyoba, nggak bisa ya sudah, tinggal. Gitu ya. Jadi praktis, berpikir runtut, dan coba di lapangan. Tidak terlalu banyak basa-basi, bahkan tidak pernah woro-woro, diam-diam tiba-tiba berhasil. Ya, karena kalau tidak berhasil sama dia nggak diumumkan. Sangat praktikal sekali, sangat konservatif, sangat introvert. Nah, itu yang saya akan sharingkan hari ini. Jadi tolong Anda bisa lihat Anda lebih di arah mana. Sekarang waktunya Anda untuk berpikir. Kalau Anda kurang di implementer, tambahkan otot di adik keempat Anda. Jika Anda sudah implementer, congratulations, Anda seorang eksekutor yang memiliki bisnis yang bisa menghasilkan. Nah, tinggal sekarang Anda tambah otot yang A, T, M-nya.
seimbang ya. Semoga ini berguna untuk Anda. Semakin seimbang bisnisnya semakin baik. Semoga berguna guys. Silakan cek ke teman-teman Anda, ke tim Anda, ke kolega Anda, ke partner Anda tipe yang mana. Amati, tiru, modifikasi atau implemented. See you tomorrow my friend. Bye bye.